Kalau boleh tahu jumlah anggota BPD itu berapa Pak? Terus Kalau di Giripurno itu jumlahnya 9 karena penduduknya lebih dari 5.000. Di Permendagrinya kan gitu. Prosesnya memilih pengisiannya mewakili perwakilan dusun. perwakilan di Menggali itu bahasa Jawanya duduk. Duduk itu mesti oleh itu duduk ya. mungkin kalau sekarang tangkap bola. Nah, menampung itu menunggu. Iya. Nek gak ditendang ke arah kita ya, kita nggak bisa nangkap. Kembali lagi bersama saya Rizal di program SS Serius Tapi Santai. Pak Heru, tadi kita berbicara masalah pengembangan masyarakat gitu Pak, kan masih mungkin saya belum bisa membedakan pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan masyarakatnya atau pengembangan program yang mau dijalankan gitu Pak, inovasinya. Oh gitu, oke. Gini, kalau kita mau ngomong pemberdayaan ya, pembangunan kan pemberdayaan masyarakat ya. Okay. Kalau yang namanya pemberdayaan itu kan berarti kan bagaimana caranya manusianya itu masyarakatnya bisa berdaya. Yang namanya berdaya itu kan dari kemampuan secara ekonomi. Disinilah nanti perannya desa menggerakkan usaha-usaha mikro yang di masyarakat, membuat suatu kelompok usaha sehingga nanti di desa itu pokmas yang punya usaha kecil itu kan sudah dibina dan dilindungi sama desa dari segi pembiayaan. Dan dari segi pemasaran juga. Jadi desa benar-benar hadir karena selama ini biar masyarakat itu sudah berupaya untuk berusaha, desa dengan perannya sebagai negara yang di bawah ya otomatis harus membina pokok itu untuk supaya eksis dan bisa bertahan. Jadi semisal para warga atau masyarakat itu punya usaha atau mau usulan usaha mau dibiayai desa itu bisa Pak berarti? Tuh sangat bisa, memang diusahakan itu di dana desa itu pun sekarang itu tidak boleh ada pembangunan fisik malah. Nanti dana desa itu orientasinya harus untuk penguatan ekonomi masyarakat. Dan notabene itu masyarakat dirangsang untuk berusaha. Kalau masyarakat berusaha juga nanti mengembangkan BUMDes di desa. Tapi apakah sejauh ini yang itu Pak, apakah masyarakat sudah maksimal mengajukan usulan atau yang mau dibiayai itu? Nah, ini yang perlu dibenahi dan diperbaiki itu bahwa yang sekarang itu masyarakat itu juga awam kan. Cuma aban-aban ini kan desa banyak uangnya. Banyak uangnya kemana? Nah itu yang secara itu kan gitu. Ini perlu sistem informasi desa itu perlu di sini fungsinya. Jadi bisa disampaikan ke masyarakat bahwa dana yang ada di desa itu dari berbagai transfer itu ada peruntukannya masing-masing. Jadi fungsinya sebagai eksekutornya anggaran itu harusnya sering turun ke bawah, menyampaikan, membuat usulan untuk menyerap anggaran tersebut. Soalnya kadang masyarakat masih banyak yang nggak tahu Pak, kayak itu perlu banyak omongan-omongan di luar yang artinya konotasinya kan miring. Wes bencana desa itu. Uangnya desa banyak tapi bangunnya kok pelengsengan. Repot apa kadang. Itulah peran-peran kita di sini. BPD yang dituntut untuk sebagai permusyaratan itu gitu. Tapi sejauh ini ada Pak ya, maksudnya apakah belum ada atau belum ada masyarakat yang mengajukan atau mengusulkan? Belum. Cuma ini yang BPD menginisiasi itu kemarin. Kita menginisiasi itu menggerakkan untuk membuat kelompok-kelompok usaha. Karena saya sudah sering ngamati itu banyak warga yang sudah berusaha secara mandiri, tapi secara perorangan gitu. Oh, kalau boleh tahu prosedurnya itu gimana Pak mengajukan ke desa mungkin?
ya proposal ya, atau mungkin yang namanya bantuan itu kan tidak bisa bunyi untuk perorangan ya. Oh. Jadi isinya harus membuat kelompok. Jadi makanya berkoloni, menghimpun usaha mikro itu berkumpul menjadi satu, membuat kelompok usaha untuk penguatan modal. Itu nanti bisa backup di situ. Jadi desa nggak bisa bantu perorangan. Makanya selama ini kan banyak orang yang berusaha perorangan. Tapi belum bisa, Pak. Desa nggak bisa masuk karena apa? Nggak boleh membantu pribadi, harus membuat kelompok. Makanya kemarin yang di Sawanta sarankan di situ ada usaha mikro membuat rengginang, ya Pak, istrinya Pak Mas itu membuat rengginang. Oh, Sawan. Tak suruh membina masyarakat sekitarnya, dibuat kelompok, nanti sentra rengginang, baru desa bisa hadir di situ. Oh, jadi ya mungkin itu yang perlu diluruskan. Nah, itu ya. Soalnya kan kadang masyarakat itu omongannya kan ya, bisa dikontrol. Ya memang nggak tahu ya nggak apa-apa. Makanya ini kita hadirkan program SS Serius Tapi Santai biar tahu sudut pandangnya dari masyarakat itu gimana, dari pemerintahan gimana. Jadi biar sama-sama mengerti gitu Pak. Ya, betul. Ya mungkin ini sih Pak, mungkin visi misi BPD tahun ini atau periode kedua ya Pak. Ya, betul. Visi. Ini saya selaku ketua juga yang otomatis sama menggerakkan gerbong ya. Saya itu di dalam bekerja BPD anggota semua itu saya seringkali meningkatkan kapasitas teman-teman internal dulu. Ya, saya sering saya mempelajari suatu aturan, saya share ke teman-teman BPD. Jadi harapan saya ke depan BPD itu selaku mitra kerja pemerintahan ya. Yang sebagai pengawas ya, sebagai monitoring, otomatis kan harus juga menguasai toh. Kalau kita mengawasi tidak memahami yang diawasi nanti waduh ya Pak gagal paham nanti. Banyak ranjing. Kalau semua BPD itu sudah belajar penuh menguasai tugas dan fungsinya, bisa mengawal pemerintah dengan baik, saya yakin kalau yang masih muda-muda ini bisa untuk regenerasi ke pemerintahan desa. Karena sudah menguasai betul di lapangan, otomatis tinggal begitu masuk di sistem pemerintahan desa tinggal. Nah, itu harapan saya kalau memang yang muda-muda pasti belajar penuh di BPD. Bagaimana mulai merencanakan, mulai melakukan itu biar itu kan kita juga ngawal. Berarti ini BPD bukan main-main Pak. Ya, betul. Nggak boleh sembarangan Pak. Syarat khusus menjadi BPD, mungkin syarat administrasinya apa? Monggo Pak. Gitu, nggih. Sama BPD itu kan lembaga permusyawaratan ya, tapi intinya kan perwakilan ya. Perwakilan. Jadi di dalam perwakilan itu kan secara persyaratan yang detail itu kayaknya nggak ada, cuma ya batas usia minimal 21, ijazah terakhir minimal SMA sederajat, itu aja. Jadi kayak kemampuan di bidang apa itu tidak bukan persyaratan. Makanya nanti setelah kita terpilih perwakilan dari dusun harusnya mengejar kekurangan kita, belajar secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan di BPD. Pengembangan di internal itu. Iya, kan karena selama ini kan yang namanya perwakilan itu kan dipilih masyarakat. Jadi masyarakat yang milih itu kan dari elektabilitas saja yang kuat. Berarti benar-benar tahu Pak masyarakat mana yang wakil yang dipilih. Kalau masyarakat ke depan sudah mulai tarik personil BPD yang mumpuni, SDM yang sudah bisa siap bekerja, BPD akan optimal. Nanti kalau BPD orang yang belum mumpuni, hanya sekedar perwakilan utusan, sehingga di dalam bekerja kalau si personnya itu punya keinginan untuk belajar keras, ya cepat aja ngikuti. Tapi kalau tidak, mestinya itu bukan secara peraturan ya, secara lokal harus kalau memandang itu sudah ada urutannya. Pertama itu yang sudah aktif di lembaga apa, nah itu masyarakat harusnya memilihnya itu. Sudah pernah di ini baru dinaikkan sama masyarakat, mestinya harusnya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung BPD gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan nanti begitu di BPD dengan kinerja yang terlalu berat mengawal pemerintahan desa,
Oh, nggih. Nah kalau kita kemampuan tidak sama dengan yang kita awasi, waduh ya ketinggal lah. Berarti ini secara nggak langsung bisa dikatakan BPD ini kayak level tertingginya Loh ya. pemerintahan desa gitu. Kalau di kota itu ya DPRD loh, kalau secara itu DPRD. Independen. Sama, kita juga menganggaran, membuat peraturan, nggak menampung mengaspirasi sama dengan DPRD sama. Tupoksinya hampir sama. Sama. Mungkin yang berbeda ada ruang lingkupnya, Pak ya. Ruang lingkupnya sama pendapatannya yang beda. Pendapatannya itu. Kalau pendapatnya oke, pendapatannya ya nggak oke. Pendapatnya oke, pendapatannya. Itu nanti boleh di highlight nanti buat coach. Mungkin ini lagi, Pak. Mungkin ini suka dukanya selama menjabat BPD atau di lembaga-lembaga. Kalau suka duka itu saya lebih banyak sukanya. Banyak sukanya. Karena memang saya tuh di sini di jiwa saya sering bermasyarakat. Saya aktif di desa itu mulai tahun 2002 itu di lembaga pemberdayaan masyarakat desa LPMD, terus diikut masyarakat kehutanan. Nah, jadi di BPD ini saya anggap beda. Bedanya karena ya agak sombong dikit, kita SK-nya wali kota. SK langsung dari wali kota. Kalau SK wali kota itu kita biarpun benturan dengan pemerintahan desa, gak ada kewenangan periode desa untuk memberhentikan kita. Umpama apes-apesnya beda pendapat yang sangat besar, iya, itu kita juga dihormati loh. Karena saya juga SK-nya kepala desa. Oh, ini yang menarik, SK kepala desa. Berarti langsung ke BPD, dan kepala desa juga kan SK-nya wali kota, sama-sama wali kotanya. Tugasnya tadi BPD kan mengevaluasi apakah ketika tugas atau kinerja dari pemerintahan desa ini tidak sesuai, apakah bisa diganti atau itu prosedur. Kalau kita memberhentikan enggak, kita itu memonef kinerjanya berdasarkan yang demokratis dan profesional, juga aspiratif, jadi tidak serta-merta enggak. Kita hanya mengawal di pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan APBD-nya di desa. Kita boleh kok menyatakan pendapat, gak setuju aku itu, karena ini dianggap pemborosan. Kita punya hak itu. Fungsi pengawasan boleh, itu, fungsi pengawasan. Boleh. Berbicara tadi kan bahwa bilang sukanya, Pak. Kan nggak adil kalau nggak ada dukanya. Suka duka. Dukanya itu ya otomatis kalau pas kita enak-enak bersama keluarga duduk-duduk, tahu-tahu ditunggu di kantor desa ya harus berangkat gitu loh. Karena saya sebagai PPD juga harusnya siap. Karena waktu pelantikan itu kan mementingkan kepentingan masyarakat. Jadi kalau pulang malam, keluar malam itu sudah ya, kalau kita anggap duka ya duka, cuma kita dinikmati. Nah, jadi waktu di COVID kemarin sebetulnya BPD juga Satgas COVID sampai jam 2 pun nunggui penjemputan pasien COVID. Oh, BPD juga turut berperan. Iya, karena di sini di susunan Satgas COVID, BPD sebagai wakil ketuanya kan kepala desa. Jadi wakil ketua itu Satgas COVID. Otomatis di dalam penanganan COVID kemarin, BPD juga ya sama. Malam-malam pun ya ikut nunggui penjemputan pasien. Gimana pun prioritasnya tetap masyarakat. Iya, mau konsekuensinya. Itulah masyarakat. Jadi jangan cuma menuntut, harus diapresiasi, didukung pemerintahan desa dan BPD. Mungkin ini Pak yang terakhir, harapan Bapak untuk DPD atau mungkin untuk masyarakat sekitar itu. Kalau harapan saya untuk masyarakat, mestinya masyarakat itu kalau ya harusnya rasa ingin tahunya harus kuat dan disalurkan benar. Jadi masyarakat itu harus aktif, proaktif. Jadi harapan saya itu masyarakat harus aktif karena perencanaan itu harus berbasis masyarakat kan. Masyarakatnya nggak aktif, penerima manfaat itu masyarakat juga loh. Artinya kan ketinggalan nanti bingung larinya kemana. Nah, BPD ke depan saya harapan itu harus benar-benar yang bisa mengimbangi kinerja pemerintahan desa untuk mengawal di dalam tata kelola pemerintahan yang baik, tadi transparansi, akuntabel, terus
partisipatif itu yang harus kita kawal di pelaksanaan pemerintahan itu. Jadi demokrasi sekali ya, dari masyarakat untuk masyarakat, dari masyarakat. Mungkin itu harapan BPD kedepannya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin nanti Bapak juga akan kami undang kembali membahas seputar permasalahan Giri Purno, baik ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Siap. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya. Nantikan konten selanjutnya di podcast SS Serius Tapi Santai. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.